Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, segenap asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada segenap jajaran kepengurusan MWCNU Batam Kota, jajaran suriyahnya, jajaran tanfidiyahnya yang kita muliakan bersama. Tidak lupa segenap sahabat-sahabat Ansor Banser PAJ Batam Kota dan segenap jajarannya serta seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah oleh Allah kita malam hari ini kembali diberi rahmat dan nikmat hingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama malam Jumat ngaji. Ini harus diistiqomahkan. Jadi jangan sampai karena sekarang kita mungkin sudah sibuk, sudah banyak aktivitas, kemudian lupa dengan ngajinya. Jangan sampai karena sekarang semua sibuk politik, lupa dengan ngaji. Wonge teko. Jadi minimal niku kita enek ngajine sidik-sidik lah, ojo politik tok. Ya bukan berarti politik elek, enggak. Tapi enek ngajine lah. Ben kita itu betul-betul sebagai seorang santri seperti itu. Yang dalam hal ini itu memang orang kalau dia meninggalkan ngaji itu artinya atos tadi. Apalagi sampai katakanlah 40 hari. Mbak Nasirun kemarin ngomong kurang 40 hari lagi. Nah, itu malah ojo sampai ninggal ngaji ben gak atos atine. Orang kalau dia sampai 40 hari dia nggak ngaji, nggak tolabul ilmi, itu dia tuh akan betul-betul hatinya keras. Dan ab'adun nasi indallahi al-qalbu al-qasi. Orang yang paling jauh dari Allah itu siapa? Orang yang hatinya keras. Orang kalau sudah hatinya keras itu Masya Allah, dinasehati malah emosi, dikandani malah nggak mau kalah, dinasehati malah ngajak berantem. Udah kalau sudah seperti ini repot. Dikarungi lah bahasane orang Jawa itu diumbah rateles, dibakar ragosong. Maka repot ngadepi seperti ini. Makanya kita harus tetap ngaji. Apalagi sebagaimana kemarin kita insya Allah semua ya diantara kita ada yang melihat video kemarin niku nggih. Ketika ada imam sholat memimpin jamaah bersama makmum, kemudian imam niku ketika sujud lama sujudnya ternyata imamnya ini sampai jatuh. Kemudian makmum yang ada di belakang itu maju menggantikan imam melanjutkan sholat. Kemudian imam yang jatuh tadi itu sampai wafat. Saman lihat di komentar-komentar video itu. Rata-rata orang itu memuji imam. Masya Allah imam ini luar biasa wafat dalam keadaan sholat. Tapi sebetulnya kalau ini dikaji secara ilmu, ini tragedi. Pentingnya wong ngaji itu seperti itu.
Jangan sampai gara-gara orang itu soleh, orang itu ibadah sampai meninggalkan hubungan sesama manusia. Satu contoh, ketika panjenengan sholat, anak sampeyan ape jatuh. Bila tidak ditolong, anak panjenengan ini akan jatuh bahkan mengancam nyawa. Sholat wajib dibatalkan atau sholat dilanjutkan? Wajib dibatalkan. Seperti itulah kedudukan sholat. Sholat itu hukumnya nggak boleh dibatalkan kecuali dalam keadaan darurat. Contohnya menyelamatkan nyawa. Maka kesalahan fatal itu adalah saat ada orang jatuh, dia itu saat jatuh ada yang menggantikan, kemudian sholat dilanjutkan. Bisa jadi ketika tahu jatuh langsung ditolong imamnya, terselamatkan nyawanya. Tapi karena makmumin niki yo gak ngerti, langsung melanjutkan sholat, ning sampingnya enek wong sekarat, kan gak mungkin langsung mati kan. Itu contoh nih. Wong ketika dia itu soleh tapi gak didasarkan ilmu, bisa berakibat fatal. Makanya tolabul ilmi ini wajib, tanpa memandang usia, tanpa memandang dimanapun kita berada. Mari kita tetap istiqomah ngaji. Yang di Batam yang ngaji, yang di Lampung juga ngaji. Siap? Ya karena kalau di Batam ini kan banyak orang yang kadang singgah kemudian pergi. Kalau aku sampaikan di beberapa orang begitu, Pak Ustadz saya ini mau pindah ke Jakarta. Kenapa? Karena sekarang tugaskan Jakarta. Maka kewajibannya itu nggak harus ngajinya di sini. Dimanapun berada kita wajib untuk tolabul ilmi. Jangan gara-gara wah saya kalau nggak di sana saya nggak mau ngaji. Repot kalau sudah seperti ini. Maka selama kita itu mau ngaji, insya Allah hati kita itu tidak akan menjadi hati yang keras. Dengan kita hatinya tidak keras, kita tidak akan menjadi orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ngaji kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita semuanya dalam beribadah. Semoga negara kita, lingkungan kita, daerah kita ini oleh Allah diberi keamanan nggih. Amin ya rabbal alamin. Wes semoga kabeh jagone menang lah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan masalah salat. As-sholatu al-mafrudatu khamsun. Sholat yang difardukan itu ada 5. Jadi sholat itu yang difardukan ada 5. Kalau kita nggak belajar koyok-koyok, ya wes suwi sholat diwajibnya itu 5 wes suwi gitu. Nggak usah ngajilah, orang yang ngerti sholat yang difardukan itu 5. Karena kalau dalam lintas madhab itu, kalau di madhab selain Syafi'i itu ada yang menambah kewajiban sholat witir. Jadi selain sholat 5 waktu ada kewajiban sholat witir, itu di madhab Hanafi. Lah dasar dari madhab Syafi'i itu pernah ada orang dia badui tanya kepada Nabi, ya Rasulullah apa yang diwajibkan kepada saya? Kamu sholat 5 waktu. Selain itu ada enggak Nabi? Yang selain itu hukumnya sunnah. Ada lagi yang diwajibkan kepada saya Nabi, puasa Ramadan. Setelah itu ada yang diwajibkan lagi, selain puasa Ramadan sunnah.
Kemudian dalam hal ini maka dasar dalam hadis ini menjadi dasar di madhab Syafi'i, selain sholat 5 waktu hukumnya sunnah. Jelas ya? Sampeyan meskipun sewenenge naudzubillah kepada sholat qobliyah ba'diyah, tidak akan hukumnya naik menjadi wajib. Kecuali kalau nadar. Kalau nadar itu perkara yang tadinya sunnah bisa menjadi wajib. Saya nadar, ya Allah, kalau bulan ini saya naik pangkat, maka saya akan sholat witir 1 bulan penuh. Maka witir bagi Anda disebabkan nadar menjadi wajib. Cuma nadar itu hanya dalam perkara-perkara ibadah yang tadinya sunnah menjadi wajib. Kalau bukan ibadah atau bahkan itu perkara yang haram itu nggak boleh. Ya Allah, saya nadar kalau saya ini naik pangkat maka saya nadar akan sholat 5 waktu. Ini nggak boleh. Nggak usah dinadari wis wajib. Jelas ya? Nggak usah dinadari wis wajib. Atau bahkan melakukan perkara yang haram. Kalau sampai perempuan itu kena jadi istri saya, umpamanya gitu. Saya nadar, ya Allah, maka saya akan minum 3 botol. Kok amin rasanya. Dalam hal ini maka ini malah nggak boleh dilakukan. Tapi dalam konteks sholat yang diwajibkan itu adalah sholat 5 waktu. Lalu yang pertama ad-duhru, sholat duhur. Ay sholatuhu, yakni sholat duhur. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, summiyat bidzalika li'annaha zahiratun wasaton nahari. Dinamakan sholat duhur itu karena ini dilakukan di tengah hari. Duhur itu artinya jelas, nampak. Sholat 5 waktu dalam kitab-kitab itu pasti dimulai dari pembahasan sholat duhur. Saya ulangi, sholat 5 waktu dalam kitab-kitab fikih itu akan dimulai pembahasannya dari sholat duhur. Kenapa kok dari sholat duhur? Karena sholat duhur ini adalah sholat yang mulai dilakukan Rasulullah setelah Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah, beliau niki kan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu siang atau malam? Malam, jelas ya? Rasulullah Isra Mi'raj malam hari. Kemudian Nabi sampai di Mekah kembali itu menjelang subuh. Kemudian setelah itu Nabi kan diperintahkan sholat 5 waktu. Tapi belum ada buku panduannya, belum ada ilmunya, belum diketahui tata caranya. Maka sama lihat, saat Nabi diperintahkan wajib sholat 5 waktu subuh di malam Isra Mi'raj, Nabi itu belum sholat subuh. Sholat subuh dimulai kapan? Waktu duhur. Jelas ya, waktu duhur. Saya ulangi ini nanti dalam konteks hukum itu akan berdampak luar biasa. Nabi diperintahkan sholat 5 waktu malam hari. Semestinya setelah malam subuh itu sudah dimulai apa belum? Semestinya kan sudah kan? Kenapa? Karena sudah ada SK. Allah memanggil Rasulullah secara langsung, kamu sholat 5 waktu. Tapi ini ternyata dimulainya itu adalah waktu sholat duhur. Kenapa kok dalam hal ini waktu sholat duhur dimulai? Karena saat subuh Rasulullah meskipun diwajibkan tapi belum tahu tata caranya. Jelas ya? Belum tahu tata caranya. Wong kalau dia nggak tahu tata caranya, kok dia melakukan, akibatnya fatal. Masya Allah, ini guru kita bersama ini beliau.
Yai Ahmad Junaidi. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Maka di dalam hadis itu, dalam hadis yang ini masyhur di kitab-kitab fikih, ammani Jibrilu indal baiti marrotain. Jadi malam harinya Rasulullah ketika Isra Mi'raj, waktu siang hari malaikat Jibril datang, kemudian mengimami Rasulullah. Nabi sholat berjamaah dengan malaikat Jibril. Fasalla bi ad-duhra hina zalat asyamsu. Pada saat hari yang pertama itu Rasulullah beliau diimami malaikat Jibril ketika matahari saat bergeser. Saya ulangi, saat bergeser. Maka ini menjadi awal mula sholat yang dilakukan Rasulullah setelah perintah sholat 5 waktu. Makanya umpamanya gini, ada orang Islam, pertanyaannya gini, ada orang Islam, dia itu tahu sholat, tapi dia nggak pernah ngerti tata cara sholat. Saya ulangi, dia tahu sholat tapi nggak pernah ngerti tata cara sholat. Katakanlah dia itu sebagai seorang muslim, tapi dia umpamanya baru masuk Islam. Kan kalau kami di Masjid Agung itu hampir tiap pekan ada orang masuk Islam. Nah itu bagaimana? Orang seperti ini pada dasarnya ya wajib, tapi untuk melakukannya piye? Wong ilmune belum tahu. Ya sudah, sing penting milu wae lah. Umpamanya di tengah-tengah sholat deh, wah saya main HP lah. Ya karena belum tahu ya semonggo. Tetapi kalau sudah diajari maka wajib. Jelas ya? Napa Mbah? Ngaji kali main HP ya? Wah niku dicatat malaikat nih. Jadi mungkin niku awake ning surga tapi motone kali tangane ning neraka Mbah. Ngeri ya. Mboten lah, mboten guyon. Orang nih, kita kan bukan panitia neraka kan itu. Tapi kira-kira kan ngono kan? Iya kan, kira-kira kan ngono kan? Masya Allah. Wa awwalu waqtiha zawalu mailu syamsi. Awal waktu dari sholat duhur itu ketika matahari bergeser min wasatis samai, an wasatis samai, meninggalkan tengah-tengah langit. Jadi sekarang ini meskipun banyak jam-jam elektronik itu, meskipun panjenengan sekarang punya aplikasi-aplikasi HP, tapi minimal harus tahu ilmunya. Duhur itu dimulai kapan? Ketika matahari sudah meninggalkan tengah-tengah langit atau ketika sudah bergeser ke barat. Itulah waktu duhur. Kenapa kok seperti ini penting? Karena pernah terjadi kejadian. Dulu bahkan pernah di An-Nahdo. An-Nahdo itu waktu jamnya kemarin itu nggak pas. Gara-gara titik koordinatnya ngikuti Jawa Tengah, nggih Pak Nasrul ya. Iya kan? Di sana dipasang koordinat titik koordinat Jawa Tengah, kemudian TV ini digawa ning Batam. Titik koordinatnya kan tetap Jawa Tengah kan? Padahal antara Batam dengan Jawa Tengah kira-kira waktu sholatnya podo apa enggak? Beda. Apalagi kalau nanti enek jam yang berbeda. Contohnya pernah itu. Ada muadzin ketika di tengah-tengah adzan itu dimarahi oleh takmir. Ya dimarahi oleh takmir. Kenapa? Katanya jamnya belum masuk. Ternyata itu yang salah malah jamnya, bukan muadzinnya. Muadzin memakai jam lama yang ada di area khusus adzan. Takmir yang ada di masjid itu melihat jam elektronik belum masuk waktu adzan. Setelah dicek ternyata malah yang salah jamnya. Lali nggak disetting, jadi ini.
Ya kan repot dong ngeten iki. Kalau nggak ada ilmunya itu bisa terjadi pertentangan sing bener jam ini atau jam itu. Tapi kalau kita tahu ilmunya minimal kita menjadi penengah. Ya kita tinggal lihat matahari sudah bergeser ke barat atau belum. Wong kalau sudah punya ilmunya insya Allah jadi lebih baik lah. Biasanya sing ruwami itu kan sing gak pati duwe ilmu nih kan. Biasane neng grup bareng biasane. Sama delok sing alim-alim itu meneng gitu. Orang yang ngomong pakai wifi mbak bahasanya. Nggak terima karena dia yang rame dia itu. Jadi yes intinya ini kula. Kalau orang itu dia memiliki ilmunya, insya Allah dia itu bisa bersikap dengan benar. Ya contoh dalam hal sholat. Kapan waktu duhur dimulai? Ketika matahari sudah condong bergeser ke barat, meninggalkan tengah-tengah matahari. Kemudian ahlan wa sahlan Yai Romli, masya Allah beliau ketua MWCNU Batam Kota. Ya semoga Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan. Amin. Semoga beliau ini tetap istiqomah memperjuangkan MWCNU Batam Kota. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. La bin nadori li nafsil amri bal lima yadharulan. Lalu standar dalam bergesernya matahari itu bukan dengan kita melihat secara fakta adanya matahari sudah bergeser atau belum, tidak. Tapi yang penting yang tampak menurut kita sudah geser, maka itulah standar masuk waktu sholat duhur. Artinya untuk menentukan waktu sholat duhur itu kita tidak harus melihat matahari itu sudah geser apa belum, itu enggak begitu. Tapi kita bisa melihat dengan contoh bayang-bayang. Kalau bayang-bayang sudah bergeser, maka ini berarti masuk waktu sholat duhur. Syariat itu tidak memberikan kita perkara yang sulit, tetapi sesuatu yang mudah untuk kita. Makanya la bin nadori li nafsil amri, tidak melihat fakta mataharinya sudah bergeser atau belum, tapi cukup yang tampak dalam pandangan kita. Kalau sudah geser, maka ya berarti sudah masuk waktu sholat duhur. Jelas ya? Makanya kalau ulama-ulama dulu itu wonten namanya niku apa itu? Alat binjrat. Bahasa apa itu? Itu kelihatannya bahasa luar angkasa itu. Oh, bahasa Wakanda itu. Jadi kalau dulu kan banyak di depan masjid itu rata-rata ada penanda ini. Kalau sudah bergeser maka sudah masuk waktu sholat duhur. Wa yu'rafu dzalikal mailu bitahawwuli dzilli ila jihatil masyriqi. Dan ini bergesernya matahari bisa dilihat dari bergesernya bayang-bayang menuju ke arah timur. Kalau bayang-bayang menuju ke arah timur berarti sudah masuk waktu sholat duhur. Kemudian wa akhiruhu, akhir daripada sholat duhur, ay waqti duhri, akhir waktu sholat duhur itu idza sara dillu kulli syai'in mislahu, ketika bayang-bayang sesuatu itu menjadi sama dengan sesuatu tersebut. Kalau saya meletakkan kitab ini tingginya 30 cm, lalu bayang-bayangnya juga 30 cm, maka inilah akhir waktu duhur. Saya ulangi, waktu duhur itu kapan? Akhirnya idza sara dillu kulli syai'in mislahu, ketika bayang-bayang sesuatu itu menyamai bendanya atau menyamai sesuatunya. Kalau saya meletakkan kitab ini, katakanlah ini 30 cm, bayang-bayangnya kok sama 30 cm, berarti itu waktu duhur sudah akhir waktu duhur.
Kalau sudah lebih sudah masuk asar. Kalau lebih sudah masuk asar. Tapi kalau masih di belum 30 cm masih ada waktu sholat zuhur. Batasnya kapan? Ketika sama persis. Jelas ya? Lah sholat zuhur itu menjadi bagian daripada sholat yang paling berat pada masa Rasulullah. Kulo niku gini, sampeyan atau kita semua itu harus bangga dengan sholat 5 waktu. Saya ulangi, harus bangga dengan sholat 5 waktu. Banyak orang yang di luar Islam itu mereka kagum dengan Islam. Salah satu yang dilihat itu sholat. Bagaimana seorang hamba dia ketika menyembah atau ibadah kepada Tuhannya sehari minimal 5 kali. Saya ulangi, sehari minimal 5 kali. Krono saya niki ya niku banyak sekali mu'alaf itu masuk Islam gara-gara itu, salah satunya yang paling banyak melihat sholat 5 waktu. Saya ulangi, melihat sholat 5 waktu. Saya tuh senang sekali Pak Ustadz lihat sholat 5 waktu itu. Jadi dia itu katakanlah kalau dia ibadahnya seminggu sekali, dia seminggu sekali. Sedangkan kita itu sehari 5 kali. Makanya sholat 5 waktu itu harus kita nikmati, jangan malah merasa terbebani. Ya Allah, ini sholat 5 waktu kok terasa berat, libur disik seminggu ya Allah. Prai seminggu. Orang yang gak wajib sholat niku, 1 bocah cilik, 2 wong edan, majnun. Kalau panjenengan pingin gak wajib sholat, caranya nih. Kembali kecil wis gak mungkin. Pilihan yang kedua edan dhisik. Wong kadung gak sholat niku ya berarti wonge edan. Makanya penting sekali kita itu untuk menjaga sholat. Maksudnya kita mungkin ketika sholat 5 waktu itu kita merasakan kok terasa Islam itu ibadah paling ketat gitu. Itu sebetulnya untuk kita loh. Di dalam hadis niku Rasulullah beliau bersabda, masalus sholawatil khomsi kamasalin nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Jadi gambaran sholat 5 waktu itu sama seperti di depan rumah kita itu ada sungai mengalir yang jernih sekali. Dan kita setiap hari mandi di sungai itu 5 kali. Kira-kira kalau ada orang sehari mandi 5 kali, itu kira-kira awake bau apek menapa mboten? Kan enggak kan? Ketika orang sehari 5 kali mandi, itu pasti badannya bersih. Sama seperti itu gambaran sholat. Sholat itu makanya antara sholat satu dengan sholat yang lain itu bisa menggugurkan dosa. Ketika saya sholat duhur, kemudian saya menunggu sholat asar, antara duhur dan asar, kalau saya sholat asar itu digugurkan dosa-dosa. Ketika dosa ngerasani wong, lah itu termasuk dosa besar, kali itu dosa besar itu. Meskipun wonge nggak kenal, meskipun wonge ning Jakarta kono, kok sampean ngerasani? Niku kudu njaluk sepuro marane wong ngono, Mbak. Lak pengin diampuni dosa ngrasani. Karena yang namanya ghibah itu dosa besar. Makanya caranya pripun? Jangan pakai nama. Tapi maksudnya ngeten, kembali ke masalah sholat. Sholat itu adalah keistimewaan umat Islam. Saya ulangi, sholat itu keistimewaan daripada umat Islam. Kalau melihat betul orang yang di luar Islam itu mereka kagum dengan sholat itu kagum. Bagaimana ada seorang hamba dia yang ingin mendekat kepada Tuhannya itu sehari minimal 5 kali. Belum nanti ditambah sholat qobliyah, belum ditambah sholat ba'diyah, belum ditambah ketika Ramadan terawih 20 rakaat. Ya kecuali sing ada diskon monggo lah.
Nggih, Mbah. Ngene panjenengan pakai diskon apa mboten, Mbah? Diskon. Diskonnya pinten, Mbah? 60%. Lah, Yai Romli, enggak NU ya manusia. Mboten maksudnya ngeten. Coba kita melihat sholat itu adalah bentuk kita untuk membersihkan diri kita. Maka ini kan adalah sebuah ibadah yang harus kita syukuri betul. Ketika kita ini mungkin di antara sholat maghrib, sholat isya memiliki salah, kemudian kita sholat. Ketika di antara duhur, asar kita itu kok membuat salah, kemudian kita sholat. Maka sholat yang kita lakukan akan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan orang itu. Makanya Rasulullah niku beliau salah satu yang diwasiatkan kepada umatnya sebelum Rasulullah wafat niku kan ummati sholat. Jelas Mbak ya? Sholat. Makanya niku sesibuk apapun kita sebagai wong NU sholatnya dijogo lah. Dan la iso jamaah. Saya ulangi, la iso jamaah. Karena kadang menyampaikan hukum kepada wong pinter-pinter itu angel Mbak. Pemene jamaah wajib kan enggak, kemarin namanya jamaah itu fardu kifayah. Bahkan dalam kitab itu sebut sunnah gitu. Lah kan malah yang bab kemarin Pak ya, menurut madhab Hanafi itu sholat yang afdol di waktu akhir. Wah kan repot, ilmunya wes kakian nih. Tapi coba sama lihat nih, rata-rata yang memenuhi masjid-masjid itu malah ngapunten. Orang yang dia itu di luar daripada NU. Sama lihat itu, yang rebutan di belakang imam itu wong NU napa mboten? NU. Oh yang bener itu. Wong NU sengane ning pinggir-pinggir kono. Ngalah. Wong NU sengane pinggir-pinggir kono lah. Apa itu? Di belakang imam itu biasanya malah wong-wong sing ya mereka niku rebutan bahkan. Lah coba seandainya kita niki wis sak MBJ niki lah. Di masjid kita masing-masing aku pokoke paling ngarep. Ketika kita sholat berjamaah kita menunjukkan wong NU nggak hanya sekedar ilmiah tapi amaliyah juga. Ini kan wong kan akhirnya masya Allah kan ngoten kan. Tapi coba sama dia rata-rata wong NU niku wonge alim-alim, pinter-pinter. Tapi krono ngerti, namanya sholat bahkan saya ngikuti Hanafi. Maksudnya sholat di akhir waktu lebih utama. Repot kan katanya. Tapi akhirnya secara sosial kadang kita kalah. Kenapa? Masjid-masjid itu malah yang memenuhi soft depannya itu malah orang di luar NU. Betul Mbak ya? Wong NU rata-rata niku malah tawaduk, macai tawaduk. Banyak di Batam ini masjid ngapunten. Dulunya dikuasai wong di luar kita, wong Salafi Wahabi. Kenapa? Karena wong NU ini setiap diminta jadi pengurus merasa nggak mampu. Saya ulangi, merasa nggak mampu. Enggak lah saya. Tapi mereka ketika mereka nggak ada ilmunya, tapi menang wani, menang semangat. Akhirnya dipegang mereka, ya wis idza wustal amru ila ghairi alihi fantadirussa. Kalau perkara dipegang pada orang yang bukan ahlinya, ya tunggu wae kerusakannya. Makanya coba kita itu kan ini kita tahu. Sholat itu adalah satu hal yang luar biasa. Coba kita meningkatkan tidak hanya sekedar ilmiah, tapi juga amaliyah. Ya karena contohnya niku fakta di masjid-masjid kita ini. Rata-rata lah wong NU manggone ning pinggir-pinggir. Pisis. Tapi kok lah orang di luar NU maju ngamuk. Padahal manggone ning pinggir. Coba kalau karena kita ini sudah tahu ilmunya, kita berada di belakang imam, rata-rata merasa nggak pantas saya. Loh sampean tiap malam Jumat ngaji loh. Mereka malah gak ngaji, mereka baru tobat. Itu wani ning belakang imam. Kalau kita tiap malam Jumat ngaji tapi nggak wani manggone ning buri. Wah kok malah jeru gini ngaji. Tapi ini kritik sosial lah. Minimal kita ben sadar posisi kita. Ya semangat itu, mantap. Nggih, bener Bang, nggih, bener. Karena banyak nih di masjid-masjid itu ketika
masjidnya dikuasai Salafi Wahabi, akhirnya geger. Tapi kemudian Salafi Wahabinya ketika dilengserkan, yang mau jadi pengurus itu hanya 1-2 orang, nggak ada yang mau, Pak Ustaz. Wong NU nggak ada yang berani atau nggak ada yang mau mengambil amanah. Ya kan repot kalau sudah begini. Makanya coba kita mempraktekkan ilmu yang kita miliki. Saya ulang ya, kita mempraktekkan ilmu yang kita miliki. Ketika disebutkan sholat 5 waktu itu adalah hal yang luar biasa, maka mari kita tunjukkan. Ketika kita tahu bahwa sholat yang paling utama adalah ketika kita berjamaah, maka mari kita tunjukkan. Ketika kita tahu bahwa dalam hal ini sholat berjamaah derajatnya 27,5 derajat, soft yang paling bagus itu soft yang mana? Yang paling depan kan, Mbah, soft pertama kan? Kita tahu soft yang paling depan itu soft yang paling utama. Dan yang paling utama yang jauh dengan imam atau yang dekat dengan imam? Yang dekat dengan imam. Tapi kenapa rata-rata saudara-saudara kita manggoni ning jauh? Sing semangat ning burine imam itu loh. Sama lihat itu. Rata-rata malah wong katok cingkrang. Nggih napa mboten? Makanya ini semoga ini bisa memotivasi kita bersama lah. Dan ben muga-muga nganu lah. Apa itu ngajine kita itu jadi menambah kebaikan kita bersama. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu materi yang kita kaji pada malam hari ini. Sebelum kami lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh nggih, monggo. Sholat di rumah tapi ikut imam di masjid. Ikutnya pakai apa itu? Pakai live streaming itu ya? Atau ngikuti mic ya? Pakai toa gitu. Jadi sholat berjamaah itu ada namanya wujudul manfaati. Ada jalur di mana kita bisa menuju kepada imam. Satu. Yang kedua, kita bisa melihat imam atau orang yang mengikuti imam. Dua. Tiga, kita dihukumi masih satu tempat. Kalau ini satu di masjid, satu di rumah, dan nggak ada jalur menuju imam, dan nggak ada yang kita lihat sebagai patokan gerakan imam, maka jamaahnya nggak sah. Tapi kalau begini, sholat Idul Fitri, saya sholatnya di rumah, tapi saya melihat jamaah yang ada di depan rumah yang mengikuti orang dari masjid. Jadi jamaahnya banyak kan di beberapa masjid, jamaah banyak. Masjid nggak nampung orang sholatnya di rumah sendiri, tapi dia bisa melihat makmum, bisa menuju kepada makmum dan imam. Maka meskipun jamaahnya di rumah sah. Tapi kalau hanya berdasarkan suara toa, pintu ditutup, oh ini nggak sah. Hanya mengandalkan suara, tapi nanti kita tidak bisa melihat gerakan daripada imam atau orang yang ada di belakang imam, jamaahnya enggak sah. Jelas ya? Nggih, Penyai. Jadi kalau di rumah itu syaratnya itu harus ada apa itu? Namanya nopel, lali. Jadi ada namanya niku orang robit, ya, namanya robit. Kalau dalam bahasa fikih robit, penyambung antara kita dengan imam. Ya contohnya tadi, kalau kami di pesantren seringkali sholat Jumat itu enggak di masjid. Oke? Nah, niki Ustadz Azwan yang pernah di Lirboyo juga tahu nih. Jadi di kamar-kamar masjidnya wes gak menampung, jam 10 itu sudah penuh. Kalau orang datangnya jam 11, wah ini sudah berada di luar. Maka Jumatannya di mana? Di kamar masing-masing. Tetapi nanti dari kamar itu ada orang yang statusnya robit.
Jadi ini nyambung sana, nyambung sana, nyambung sana. Gerakan ini ngikuti orang di depannya, ngikuti orang di depannya, nyambung, 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 nyambung sampai ke kamar masing-masing. Lah kalau seperti itu boleh. Tapi kalau hanya berdasarkan suara atau umpamanya waktu bulan Ramadan mengikuti live streaming sholat taraweh di Masjidil Haram. Ini kita melihat imami. Kita melihat gerakan ini, tapi kita nggak bisa menuju ke sana. Mosok apa masuk TV? Nah di sini maka syaratnya minimal tadi 3 ini. 1, bisa melihat imam. 2, ada jalur kita menuju kepada imam. 3, ini dihitung masih satu tempat. Satu tempat itu nanti pembahasannya ada kalanya di masjid, ada kalanya di luar masjid. Kalau di luar masjid itu minimal maksimal 150 meter. 300 dirok. 150 meter kalau nggak salah nggak. Jadi umpamanya imami dengan saya terjarak 10 meter itu masih dihitungi bisa jamaah. Tapi kalau sudah lewat jauh, imami neng kuwono aku neng buri lapangan sepak bola, lah itu wes nggak sah. Jelas ya? Jadi begitu. Minimal 3 ini dan di rumah itu nggak terpenuhi. Tapi kalau terpenuhi contohnya ada jalur menuju masjid, maksudnya pintu dibuka nggak ada yang nutup. Kemudian bisa melihat gerakan imam atau orang yang nyambung kepada imam. Dan ini dihukumi masih satu tempat, artinya jaraknya nggak terlalu jauh, ya sholat jamaahnya sah. Jelas ya? Seperti itu. Sholat jamaah, sholat di rumah apakah menunggu iqomah? Jadi iqomah itu disunnahkan ketika kita mau sholat. Ketika kita mau sholat maka kita disunnahkan iqomah. Oleh sebab itu kalau kita di rumah saya sholat sendirian, ya nggak usah menunggu iqomah dari masjid. Yang penting sholat sudah masuk waktunya kok kita sholat sah. Bahkan seandainya di masjid belum iqomah atau bahkan di masjid belum adzan, karena mungkin muadzinnya ini masih nyangkul umpamanya katanya. Muadzinnya masih ngojek tapi kita sudah tahu masuk waktu duhur. Tapi masjid belum adzan. Kan kalau masjid-masjid kampung biasanya kan adzan ini ya rodok lambat. Kalau di Lampung sana gimana Tad? Tepat waktu atau enggak Tad? Angel ini. Jadi kalau umpamanya begitu, ini yang namanya sholat itu enggak nunggu adzan, enggak nunggu qomat. Sholat itu yang penting tepat pada waktunya. Cuma kalau kita mau sholat kita disunahkan adzan, kita disunahkan qomat. Tapi seandainya nggak adzan nggak qomat, maka ya sholat tetap sah selama sudah masuk waktu. Dan kalau kita sholat sendirian maka kita nggak usah nunggu qomat dari masjid. Baru kalau kita sholatnya di masjid maka kita nunggu. Karena ini jamaah dengan imam, ya nunggu imam untuk sholat. Jelas ya? Begitu. Jadi nggak usah nunggu qomat, itu tetap sah. Jelas ya? Begitu. Mungkin ada lagi? Ya, monggo Kang Basir. Makmumnya maju ke depan atau kita membatalkan sholat. Jadi niku masuk di fardu kifayah kan.
Kalau ada orang dalam keadaan begitu masuk di fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah min ghairi nadharin bidzat ila fa'ilihi, enggak memandang siapa yang melakukan. Contoh nih, ketika kita lihat ada orang meninggal, kemudian yang melihat itu 5 orang, semuanya ikut memandikan, boleh apa enggak? Boleh. Kalau yang memandikan cuma 1 juga boleh. Tapi kalau semua enggak ada yang memandikan, semua terkena dosa. Maka dalam kasus itu seandainya ada 1 yang menolong itu wis cukup. Tapi kalau semua melanjutkan sholat, berarti fardu kifayah tidak terrealisasikan. Jelas ya Kang ya? Maka artinya begini, lebih bagus mana? Bukan lebih bagus mana, yang penting itu diselamatkan. Masalah yang menyelamatkan berapa? Dalam hal ini 1 wis menggugurkan dosa. Kalau 2 orang, ya enggak apa-apa. Kalau semua orang yang ada di masjid itu ikut membantu, ya ini enggak apa-apa. Namanya fardu kifayah. Sholat jenazah, kalau yang mensolati 1 orang, boleh apa enggak? Boleh. Kalau semua masyarakat mensolati, boleh apa enggak? Boleh. Jelas ya? Jadi pertanyaannya bukan lebih bagus mana, menolong atau sholat. Yang wajib itu menolong tadi, caranya bagaimana? 1 saja pada dasarnya sudah cukup. Kalau semua ikut sampai akhirnya batal, ya enggak apa-apa. Dalam merealisasikan fardu kifayah. Jelas ya Kang ya? Tapi yang di video itu sama lihatkan sholatin itu sampai semuanya ikut sholat. Saman bisa membayangkan umpamanya Saman yang posisinya sebagai imam. Dalam keadaan kritis sakaratul maut, gini. Orang yang ada di sampingnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sampingnya ada orang sakaratul maut, dia malah Allahu Akbar. Ya kira-kira bener apa orang? Jelas napa mboten Kang? Salat yang paling khusyuk kan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku kadung salat Masya Allah khusyuknya luar biasa. Tapi panjenengan lihat dalam sejarah salat Nabi. Nabi kalau memimpin salat berjamaah, sekali mendengar tangisan anak, Nabi langsung salatnya dipercepat. Saya ulangi, salatnya dipercepat. Agar salat tidak menjadi problem. Jangan sampai gara-gara sholatnya ini kelamaan anak nangis. Jangan sampai gara-gara sholatnya begini maka kemudian dampaknya begitu. Ini mati gara-gara apa? Orang masih sholat, nolongnya nunggu sholat selesai dulu. Ya kan sholat malah jadi masalah. Padahal kalau dalam struktur usul fikih, hifdun nafas, menjaga nyawa itu lebih didahulukan daripada menjaga agama. Contohnya ngeten, ada orang dia itu dipaksa untuk menjadi orang kafir. Kalau enggak kamu mati. Kamu kafir, kalau enggak kamu mati. Orang ini kemudian saya lebih baik membela agama saya. Umpamanya gitu, wes mati gak apa-apa wes. Atau dia begini, wes aku yang penting selamat. Ya, hatinya tapi tetap iman ya, hatinya tetap iman. Yang penting aku selamat. Masalah dohiri katakanlah kafir, iki wis gak apa-apa, yang penting selamat. Dulu ada sahabat namanya Ammar bin Yasir. Salahnya sahabat Ammar bin Yasir. Sahabat Ammar bin Yasir itu dia ketika melihat ayahnya meninggal, ibunya meninggal, akhirnya dia itu ngomong keluar dari Islam. Tapi hatinya iman. Maka ketika lapor kepada Nabi, Rasulullah mengatakan, oh ya enggak apa-apa. Artinya ini demi menjaga nyawa sampai orang secara dohir ngomong kafir itu enggak apa-apa. Demi menjaganya nyawa. Apalagi dalam konteks hal yang secara tidak seperti sholat jamaah tadi. Makanya dalam hal ini sholat itu enggak boleh dibatalkan. Di Al-Quran Allah berfirman, la tubtilu a'malakum, kamu jangan batalkan sholat fardu kamu.
Kita sholat fardu nggak boleh kita batalkan. Ketika kita sholat fardu ada HP berdering, kok kita mengangkat HP, sholatnya batal, haram. Ketika sampean sholat kemudian ada es cendol minum, haram. Ketika sampean sholat sambil ngerokok, haram. Kenapa? Membatalkan sholat. Tetapi ini kecuali dalam keadaan darurat. Kalau saya tetap sholat, anak saya jatuh. Sholat malah wajib dibatalkan demi menyelamatkan nyawa. Jelas ya Kang ya? Saman kok nunjuk uang ini ya? Order ini. Ini kaitannya nyawa nih kita ini. Dia caranya Nikola. Kalau memang tidak yang bersifat wajib, Rasulullah ketika anak kecil nangis saat jamaah itu kan enggak wajib. Artinya tidak dalam kondisi darurat. Maka Nabi sholatnya dicepetke. Jelas ya? Tadi ini mau membaca surat Al-Baqarah. Ternyata ada HP berdering, aneh order, gitu kan? Wah ini wis kadung maca Al-Baqarah. Ya yes nih kul huwa ini. Dipercepat itu, jangan sampai sholat menjadi problem. Jelas ya? Makanya dulu saya sampaikan dalil sahabat Ibnu Abbas itu sholatnya cowopete na'udzubillah. Gara-gara apa? Ibnu Abbas itu dia sholatnya pingin gak diganggu setan. Makanya Ibnu Abbas itu kalau sholat cowopet. Kalau dipraktek nih Ibnu Abbas ketika dia sholat, setan sebelum mengganggu Ibnu Abbas sholatnya sudah selesai duluan. Jadi setan belum gudo, itu Ibnu Abbas wis mari. Saking cepeti. Nah, lah ikan berarti Ibnu Abbas itu hebat. Sepanjang hidupnya sholatnya nggak pernah diganggu setan. Enggak kan? Lah saman kalau sholat biasanya diganggu setan apa mboten? Diganggu setan. Loh berarti kurang ini malah ngurui nggak bener nih. Tapi jelas ya ingat nih. Dalam konteks tadi niku bahwasanya sholat jangan sampai menjadi problem. Makanya saya melihat dalam konteks fikih, imam kalau membaca bacaan yang panjang itu harus atas ridho makmum. Enggak boleh inisiatif sendiri, enggak boleh. Atas ridho makmum. Imam boleh memperpanjang bacaan bagi makmum yang ridho. Kalau enggak ridho sunai pendek. Kulhu lah niku termasuk favorit kita bersama lah. Mungkin ada yang ditanyakan malih? Monggo Kang. Rajin atau istiqomah jamaah sholat di masjid. Oh, rajin ngaten nggih. Ini lho, repotnya mau wong NU ngene iki lho macane. Wes kayak dari ciri khas kalau wong pateng jamaah yuk gak NU salafi gitu. Jadi sampai pernah Gus Bak niku ngomong ini. Coba sama lihat, roto-roto satu masjid, satu daerah ning kono santri alim-alim itu jamaah malah sepi. Tapi lah wong ini kuno ngapunten ya awam-awam, itu masya Allah semangatnya luar biasa. Ya karena bahasanya kadang begitulah. Wong kadang bisa ngerti. Oh menurut Ahmad bin Hambal begini, menurut madhab Maliki begini, menurut madhab Hanafi begini. Lo kan terus, oh ini kan ini alternatif A, ini alternatif B, ini alternatif C. Ini kan repot kan. Ngeten. Tapi kalau kiat-kiate ngeten mawon. Ya nopo ya. Jadi yes usaha wae lah, usaha kita bersama lah, nggih, usaha kita bersama.
Dalam hal ini minimal niku kita kalau bisa yes ngusahakan betul untuk sholat berjamaah. Tapi dalam hal ini karena kita niku ilmiah, bukan berarti kemudian kita seperti orang Salafi Wahabi yang ngomong jamaah itu wajib. Kita nggak akan pernah ngomong jamaah wajib. Karena kita dalam konteks fikih madhab Syafi'i paling banter itu adalah sunnah mu'akkad. Jelas ya, sunnah mu'akkad. Kalau yang wajib itu malah madhab Hambali. Sebagian ada yang mengatakan wajib, tapi bahkan atas dasar fardu kifayah. Lah fardu kifayah malah ini. Lo kan di masjid wis enek jamaah, berarti kan wis gugur kewajibannya. Kan malah lebih parah mari. Makanya dalam ini ya kita usaha bareng-bareng. Kita memahami bahwa jamaah itu apik. Makanya yes minimal maghrib, isya jamaah. Ketika asar di tengah-tengah kerja, duhur di tengah-tengah kerja, sekiranya abot, yes, masya Allah jamaah yang ngomah atau mungkin merakteknya Hanafi tadi. Tapi minimal kalau kita ada waktu longgar, ya mari kita tunjukkanlah yang memenuhi soft depan itu ojo orang di luar NU. Jelas ya? Jelas ya? Kang Usman ya? Mungkin terakhir ada yang tanya? Atau sudah cukup ya? Sudah cukup? Nah ini mungkin sebagai penutup daripada majelis kita pada malam hari ini, maka mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kemudahan di dalam ibadah ya. Semoga seiring berjalannya waktu, kan ngaji malam Jumat niku mulai 2018. Nggih, mulai 2018. Mosok kita nggak tambah apik lah. Minimal kita dari 2018 dengan sekarang berarti kan sudah 5 tahun nih. Nggih. Berarti kita menunjukkan kalau kita ada peningkatan. Minimal kita banggalah. Kita malam Jumat ngaji, oh iki hasilnya. Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.